Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pemirsa, hadirin, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita berada di kediaman saya dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya nanti. Amin. Amin ya Rabb. Pemirsa, kegiatan kita di dalam bersilaturahim adalah hal yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan siapa yang menyambung silaturahim, Allah panjangkan umur dan Allah luaskan rezeki kita, insya Allah. Maka pada siang hari ini kita bersama-sama kumpul di sini dalam rangka silaturahim. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, al-muslim kal muslim yashuddu ba'duhu ba'dah. Muslim yang satu dengan muslim yang satu ibaratnya adalah seperti bangunan saling menguatkan. Ibaratnya ada tiang satu dengan tiang satu dan lainnya adalah melengkapi untuk kekuatan. Itu adalah hikmah fadilah dari silaturahim. Maka oleh karenanya kita jalin terus silaturahim di mana saja kita berada. Mudah-mudahan manfaat kebaikan buat kita kembali semuanya, insya Allah ta'ala. Di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bekerja sama. Dalam hal apa? Hal kebaikan. Dan jangan kita bekerja sama dalam hal keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kita dalam hal masalah kebaikan, kita tolong menolong siapa yang mau ada gotong royong satu sama lain. Ada suatu acara misalnya atau suatu bentuk kegiatan sosial misalnya. Nah ini perlu kita dukung, kita gotong satu sama lain, gotong royong, saling bantu membantu, yang insya Allah mendapatkan kebaikan buat semua. Begitu juga sebaliknya, kita nggak boleh juga bantu hal yang maksiat, hal yang mungkar. Nah ini kita dilarang dalam bentuk bekerja sama dalam kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nggak boleh kejahatan apa saja, bisa kejahatan korupsi, kejahatan yang namanya kriminalitas. Nah itu dilarang oleh agama. Oleh karenanya kita terus bentuklah dengan kerjasama ini, yang mudah-mudahan insya Allah kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah muslimin, pemirsa sekalian, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, bahwa di dalam Islam kita harus mengikat dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi ada ukhuwah di dalam Islam ada tiga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, karena kita sama-sama pemeluk agama Islam, kita kuatkan satu sama lain. Dan kemudian yang kedua adalah ukhuwah watuniyah, persaudaraan kita karena satu bangsa, satu negara, bangsa Indonesia, negara Indonesia tercinta. Itu adalah persatuan juga di Islam, namanya ukhuwah watuniyah.
Dan yang ketiga adalah ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah itu apa Pak Ustaz? Ukhuwah basariyah itu adalah persaudaraan, yaitu dalam hal tidak melihat jenis kelaminnya, bangsanya, asalnya, sukunya, bahasanya. Itu semua menjadi satu kesatuan, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Islam mengajarkan, begitu menunjukkan buat kita semuanya sebagai umatnya, dan insya Allah kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah-hikmah dari silaturahim ini. Kita bisa jadi saling berbagi, saling bekerja sama, yang insya Allah mendapat kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kira-kira kita kumpul di sini. Mudah-mudahan insya Allah banyak manfaatnya, ya Bapak-bapak. Mungkin ada kiranya pertanyaan dari bapak-bapak yang mudah-mudahan bisa kita sebagai masukan, ya, di sini insya Allah. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ustadz dan juga rekan-rekan di sini. Ya. Ada sedikit pertanyaan bahwa memang kita tahu ya di era pandemi sudah hampir 2 tahun ini memang kegiatan dibatasi Pak Ustadz, hampir di semua sektor gitu ya. Nah untuk tetap menggalang ukhuwah Islamiyah tadi, kira-kira solusi yang tepat dalam Islam itu untuk terus menjalin silaturahim, itu kira-kira caranya seperti apa? Saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Ustaz, teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anton yang mengajukan pertanyaan. Jadi kita sama-sama memaklumi bahwa sekarang adalah COVID-19, pandemi. Nah, masa pandemi ini memang begitu besar sekali pengaruhnya, efeknya, sehingga kita banyak sekali hal-hal yang terbatasi. Menyangkut juga kita dibatasi tentang kumpul mengumpul, ya, bersilaturahim. Maka dalam saat pandemi ini kita menyikapi perlu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan pelihara kita. Yang penting kita bisa jaga diri kita, ada ikhtiariyah dari diri kita masing-masing, bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat penting, tinggi. Karena dengan kesehatan yang bagus, kita dapat melakukan hal-hal yang positif, bisa langsung kita bisa lakukan. Oleh karenanya, kita bisa dengan silaturahim dengan cara berbagai cara yang ada. Seperti misalnya sekarang kita zaman informasi dan globalisasi. Kita dalam jarak jauh kita bisa video callan, ya, atau teleconference, itu juga bisa. Karena dibatasi dengan jarak, bisa juga dibatasi dengan keadaan. Ya, semuanya itu niatnya nawaitu kembali kepada kita masing-masing. Niatnya karena lillahi ta'ala, kita kepengen adalah bersilaturahim. Mudah-mudahan insya Allah itu akan menambah apa? Menambah kita rasa erat kita, persaudaraan kita. Meskipun kita dibatasi dengan jarak, meskipun kita dibatasi dengan tempat, meskipun kita dibatasi dengan situasi keadaan pandemi, tapi kita tetap syiar dalam bersilaturahim. Kenapa? Karena kita masih melihat wajah-wajah mereka, bisa melihat juga sekitar mereka. Nah, ini adalah pengobat rindu kita dalam saat pandemi. Jadi kita lakukan, tapi juga kita memperhatikan protokol kesehatan agar supaya juga kita bisa terlindungi, ya, terlindungi dari situasi pandemi ini. Dan kita harapkan insya Allah pandemi segera berlalu, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka seperti ini, meskipun dalam jumlah yang terbatas,
tetapi niat tergantung kita, nawaitu kita. Karena apa? Lillahi ta'ala kita akan bertemu dan Allah akan menjaga kita, memelihara kita dari segala penyakit. Mudah-mudahan itu yang kira-kira bisa disampaikan, dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon supaya pandemi ini berlalu, berakhir di muka bumi ini, sehingga kita tidak ada batasan lagi untuk bersilaturahim satu sama lain. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.